Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Kantor Imigrasi Polewali Mandar. Apa kabar sahabat Mido di rumah? Saya harap semua sangat baik ya. Terutama di masa pandemi ini menjaga kesehatan menjadi hal yang wajib. Sebagaimana tamu-tamu yang telah hadir di Podcast hari ini, mereka adalah orang-orang yang sangat concern dengan pencegahan penyebaran COVID-19 di kantor Imigrasi Polewali Mandar. Baik, jadi langsung saya perkenalkan. Tamu podcast kita hari ini adalah pengurus utama, pengurus inti Dharma Wanita Persatuan Kantor Imigrasi Polewali Mandar telah hadir. Di tengah ada Ibu Ketua Dharma Wanita sekaligus istri dari Kepala Kantor Imigrasi Polewali Mandar, Ibu Ana Puspasari Habibur Rahman. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Baik, di sebelahnya Ibu ada Sekretaris 1 dari DWP, Ibu Nurmila Amiruddin Patiroy. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Dan Bendahara 2, Ibu Haslinda Muridan. Iya. Baik, selamat sore Ibu. Sore, Pak. Apa kabar Ibu ketiganya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gimana Bu aktivitas di masa Covid ini, terganggu atau biasa aja? Oh ya, sebelumnya sahabat Mido saya perkenalkan kalau Ibu Ketua DW ini Bu Ana langsung dari Jakarta Ibu ya. Alhamdulillah baru sampai kemarin. Alhamdulillah menyempatkan diri dari Jakarta mengunjungi DWP anggotanya lalu datang ke podcast IM. Kalau Ibu Ana pasti terhambat sekali Bu. Di Jakarta kan gila sekali Bu ya, total positif COVID-nya Bu. Betul, tapi karena saya kebetulan bekerja juga harus swab setiap bulan dan kemarin alhamdulillah swab negatif dan saya dimudahkan untuk sampai ke sini. Setiap bulan dari kantor Ya, swab Ibu ya. selain rapid juga swab, tapi terakhir-terakhir ini adalah swab Seperti itu. karena angkanya sudah luar biasa. Mudah-mudahanlah berakhir pandemi COVID-nya. Amin. Karena isu-isu juga kan sudah mulai ditemukan Ibu. Sudah mulai uji coba, mohon maaf. Seperti yang kemarin Pak Ridwan Kamil sebagai itunya kan ya, volunteernya Ibu ya, Ya, volunteer vaksinnya. Kalau Ibu Sekretaris sendiri, kegiatannya apakah terganggu Bu selama COVID ini Bu? Alhamdulillah enggak. Jelas kami tetap jaga diri, sering-sering cuci tangan, apalagi kalau keluar Pakai masker. Iya. Bagaimana juga usulan arahan dari Pak Bupati ya Ibu ya. Baik Ibu, sebelum jauh nih Bu, sebelum jauh kita membahas COVID, mungkin sahabat Mido di rumah masih kurang familiar Bu, atau familiar tapi masih apa sih Bu Dharma Wanita Pengayoman ini Bu, organisasi apa Bu? Silakan Ibu, mungkin Ibu Ana dulu. Iya, terima kasih. Mungkin masyarakat pernah dengar Dharma Wanita dengan inilah seragam resmi Dharma Wanita. Kalau sekarang kita menyebutnya adalah Dharma Wanita Persatuan. Bisa dijelaskan bahwa Dharma Wanita itu adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri-istri dari ASN. Kalau dulu kan PNS, kita menyebutnya sekarang adalah aparatur sipil negara. Yang di dalamnya kita melakukan kegiatan di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Yang satu harus menjadi catatan adalah organisasi ini formal dan dia mandiri, tidak terikat kepada partai manapun. Masuk dalam susunan kantor imigrasi nggak sih Bu kalau Dharma Wanita itu Bu? Kalau- Dia posisinya di mana Bu? Sama kestrukturalan di kantor imigrasi Bu? Kalau Dharma Wanita pusatnya ada di Jakarta. Kalau secara struktur kami ini menginduk ke DWP Provinsi Sulawesi Barat. Kanwil berarti. Ya betul, dengan Kanwil. Kalau di sini kan Satker levelnya di kabupaten kota. Ada irisan tugasnya langsung nggak sih Bu dengan imigrasi? Otomatis kalau di sini Pak Kakanim ini sebagai pembina. Tapi apapun yang kita lakukan di sini kita akan tetap melaporkan, tetap berkoordinasi dengan DWP di tingkat Kanwil. Pembinanya Betul. kepala kantor imigrasi. Ibu penasihatnya juga ada di sana. Oh gitu Ibu. Tugasnya Bu? Tugas Dharma Wanita ini sebetulnya banyak, tapi kalau secara simpelnya tugas Dharma Wanita itu yang pertama tentunya adalah pembinaan mental dan spiritual. Jadi diharapkan anggota bisa menjadi manusia yang berketuhanan, kemudian juga
Yang kedua adalah anggota Dharma Wanita paling tidak harus meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kapasitas diri, bermitra dengan pihak lain, sehingga kalau kita melakukan pertemuan ada upaya untuk saling menyebarkan informasi, pengetahuan dan keterampilan, sehingga ibu-ibu Dharma Wanita menjadi semakin bermutu dan punya keberanian. Kalau istilahnya yang simpel adalah kita ingin dari kita tidak berani bicara, sekarang harus ibu-ibu latihan. Gimana lagi kita mulai belajar untuk tampil. Jadi saya juga menyarankan untuk ibu-ibu tidak bermaksud menggurui, kita latihan di sinilah Dharma Wanita. Kemudian satu tadi yang saya sampaikan, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Kalau kita Pastinya lihat harus kompak ya Bu. ya betul. Jadi harus menjaga silaturahmi. Kemudian juga ini ada satu yang saya arahkan adalah jangan kita sering membedakan antara orang asli, orang pendatang, karena kita adalah NKRI. Jadi dimanapun kita berada, kita adalah Indonesia. Itu yang pelan-pelan kita gaungkan bersama. Jadi saatnya orientasinya adalah menghilangkan tembok itu Bu ya, Iya, antara betul. pendatang, asli, ya Betul. semuanya sama aja gitu Bu ya, Betul. sebagai anggota Semuanya Dharma Wanita. NKRI. Ya. Setuju. Baik, tadi kan Ibu sudah singgung Bu, kalau Dharma Wanita memiliki 3 bidang. Ya betul. Pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. Itu ya. masing-masingnya apa sih Bu tugas dan fungsinya? Ah, Saya rasa Amir nih. pasti berdampak langsung kepada masyarakat, setidaknya yang ada di sekitar Iya. kantor imigrasi Polewali Mandar. Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Betul. Kalau untuk sementara ini kami pelan-pelan membenahi dari 3 bidang itu. Tapi yang jelas ke depannya insya Allah akan kita laksanakan. Yang dari segi dari bidang pendidikan, kami mau memberi sumbangan kepada honorer yang layak menerima. Terus dari segi sosial, kita rencana itu berkunjung ke panti asuhan. Tapi karena dalam situasi seperti ini, sekarang ini masih COVID-19 terlalu merajalela Pak. Bertahap. Bertahap lah nantinya. Kalau dari segi ekonomi, Bidang ekonomi. di bidang ekonomi kami kemarin sudah itu mengeluarkan produk yang seperti ini, masker, terus ini gelas kita jual. Terus ada selisih harganya itu kami masukkan ke dalam Uang kas. uang kas. Nah ini Ibu Bendahara nih yang Itu bisa tadi yang- menjelaskan lagi. Iya. Itu tadi yang mau saya tanya. Tadi kan Iya. kegiatannya sosial gitu ya, berbagi Iya. partu sama. Sumber dananya dari mana? Iya. Ternyata dari sini. Apa Iya. ada Iya. pendapatan lagi mungkin Ibu? Kami di Dharma Wanita Imigrasi ini Pak menghimpun dananya itu pertama dari sumbangan dari ibu-ibu juga, dana kasnya itu ada tiap bulan. Kemudian seperti yang disampaikan tadi sama Ibu Sekretaris, kami menjual atau di bidang ekonomi itu seperti masker ini kita jualan. Bisa diinfokan nggak Bu sisanya- berapa Oh, harganya? iya. Kami jual ini seharga 25.000, sisanya Serkain itu double itu ya. Iya. 2 lapis. Jadi Beserta insya Allah beserta Iya. logonya. Ini Insya Allah beserta sehat. Logonya. logo DWP. DWP, Iya. Kemudian sisanya kita masukkan ke dana kas lagi untuk kegiatan selanjutnya ke bidang ekonomi, ke bidang sosial, ke bidang pendidikan. Selain masker ini, kita juga ambil datanya dari penjualan alat makan ini. Nah, ini ya Bu ya. iya. Boleh saya keluarkan Ibu sini Iya, Bu? boleh. Ini bisa ditunjukkan. Ada garpu, sendok gitu ya Bu ya. Jadi Mohon sedapat mungkin saya mau menambahkan kalau harus keluar, misalnya makan di restoran, makan di tempat umum, jangan kita gunakan alat makan yang dipakai rame-rame. Iya. Tapi kita gunakan alat makan Sendiri. sendiri. Nah ini yang kita sosialisasikan di setiap pertemuan itu Jadi selain dana usaha juga ini merupakan campaign ya Bu ya. edukasi Campaign juga. edukasi Edukasi, bahwa ayo pakai alat makan sendiri kalau keluar gitu kan, ini Iya, mencegah betul. dari Dari rumah makan penularan ya Bu. Biar steril dari rumah makan. Iya, karena kita tahu ini yang cuci kita sendiri, Iya. pakai kita Iya, sendiri. betul. Iya. Baik. Karena saya sebelumnya sempat tahu juga Ibu ya, yang pada bulan Juli ya Bu pernah melakukan pembagian masker, Masker, 500 iya. lembar masker ya Iya. Bu.
kepada pengguna Pengguna jalan jalan. di sekitar kantor imigrasi Polewali Mandar. Baik. Terus Bu, kalau misalnya fungsinya Bu, fungsinya ada nggak fungsinya dari Badan DW sendiri Bu dalam Wanita Persatu ini terhadap anggota-anggotanya bagaimana Bu? Suatu organisasi itu pasti dibentuk karena memiliki Berdasarkan fungsi. Fungsi dari organisasi Dharma Wanita ini adalah sebagai wadah pembinaan dari setiap anggota yang diharapkan meningkatkan atau membuat anggota itu ada progres positif. Dia bisa meningkatkan capacity building dirinya, kemudian juga nanti berefek untuk keluarga. Bagaimanapun juga ibu adalah satu Sekolah pertama juga. betul, sosialisasi primer terjadi di keluarga sebelum anak sekolah. Jadi kami juga berharap ibu-ibu dalam era pandemi COVID selalu mengingatkan kalau mau keluar harus tetap pakai masker. Kalau nggak penting banget nggak usah keluar. Jadi bertahap, tapi saya pikir Dharma Wanita Kanim Polman sudah melakukan upaya untuk pencegahan, termasuk juga pada saat tanggal 20 Juni ya, seingat saya, pas dari Lebaran, itu kita semuanya serba takut ketika ada Indonesia New Normal, kita harus ngapain? Akhirnya kami berdiskusi dan kita hadirkan dokter yang bisa memberikan masukan pencerahan walaupun itu dilakukan secara virtual. Itu. Dan satu lagi bahwa kita punya ADART, kita punya buku-buku Dharma Wanita. Ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman. Artinya organisasi ini organisasi resmi dan kita harus belajar apa sih termasuk tata persuratan, sekretaris, tata kelola keuangan. Di dalam buku Dharma Wanita itu banyak hal yang bisa kita pelajari. Jadi setiap ada pertemuan, ada notulennya, dan satu lagi harus ada pemberitaan. Jadi ibu-ibu juga latihan nanti menulis rilis bagaimana menggunakan handphone, smartphone itu untuk bisa membuat foto yang paling eye catching, foto yang punya hero atau point of interest. Jadi kalau handphone potret seseorang jangan sampai terpotong kepalanya, kemudian juga itu bertahap, bisa ibu-ibu download aplikasinya banyak, aplikasi penulisan, aplikasi foto. Jadi kita kalau pertemuan tidak ingin sia-sia, tapi ada muatan saling berbagi pengetahuan. Mungkin saya menambahkan juga, anggota ini ada yang di rumahnya punya usaha seperti laundry, jual makanan. Nah ini satu nilai positif. Gitu Bu, bisa menularkan juga betul. kepada anggota yang lainnya Ibu ya. Betul. Jadi kalau dari tadi saya simak Ibu, DW ini selain berfungsi kepada masyarakat tapi juga untuk empowering Bu ya ke Iya, anggotanya betul. sendiri ya Bu. Betul. Bagaimana memberdayakan ibu-ibu yang baik yang bekerja atau tidak bekerja itu menjadi lebih berdaya lagi Ibu ya. Dalam hal itu Bu, dalam hal memberdayakan, selama ini sudah ada nggak sih Bu hal-hal yang dilakukan Bu dari Dharma Wanita Kantor Imigrasi Bu? Saya di sini kurang lebih masuk 7 bulan ya, belum ada 1 tahun. Tapi saya melihat ibu-ibu Dharma Wanita di sini luar biasa, semangatnya tinggi. Ketika Kanim Polman ini dalam tahap untuk mencapai WBK WBBM, kita doakan mudah-mudahan bisa tercapai dengan lancar. Ibu-ibu DWP juga memberikan dukungan, supporting. Kemarin ketika ada kunjungan ombudsman, ibu-ibu terlibat di seksi konsumsi. Apapun yang dilakukan, kita tetap mendukung kinerja suami. Bahkan sejak dari bulan Januari Bu ya, kalau tidak salah seingat saya, dari semenjak pencanangan Bu. Ya, dari Ingat kan yang pecah di bawah, pencanangan zona integritas itu Februari Februari, tanggal mohon maaf. 4. Februari tanggal 4. Februari Jadi sampai kita udah mulai towel nih ibu-ibunya. Istilahnya apa ya kalau di sini towel? Walaupun colek gitu jauh, Bu ya. walaupun jauh, kita tetap colek. Ayo ibu-ibu, jangan di sinilah tempat kita berlatih. Kalau di awal ada yang bilang, saya nggak ngerti Bu, harus ngapain di Dharma Wanita. Kita adalah proses belajar. Saya pun juga bukan ahlinya, tapi dengan buku ini kita pelajari, kemudian kita benahi, dan kita akan mengikuti arahan dari Dewan Penasehat, kemudian juga berita-berita kalau misalnya dilihat di keluarga besar imigrasi dan Wanita Kanim Polman, kita share juga rilis dan beritanya.
nanti mudah-mudahan baru ingat lagi ke depan kita ingin bikin medsos khusus Dharma Wanita. Iya, Jadi, betul. Jangan kita menginduk kepada, walaupun menginduk kepada Kanim, tapi untuk medsos mungkin lebih baik lagi kalau kita bikin IG-nya DWP Kanim Polman, Facebook-nya, YouTube-nya, bahkan punya studio mini sendiri. Harapannya itu ya, cita-citanya. Mudah-mudahan lancar. Tentu saya sangat mendukung Ibu. Kalau misalnya butuh bantuan Iya. dari kantor imigrasi atau dari seksi apa, pasti sangat akan dibantu Ibu. Iya. Baik, Betul. kalau untuk ke depannya Ibu, tadi kan mungkin sudah jelaskan mohon maaf tadi bantuan Ibu ya, Iya. dari bidang sosial. Ada lagi nggak sih Bu yang mau dilakukan sama Dharma Wanita Persatuan ini Bu? Mungkin kepada masyarakat atau kepada intern kantor imigrasinya, kepada anggotanya, seperti itu Ibu. Terima kasih. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Ibu Sekretaris, untuk jangka panjang sebenarnya ada target dan sasaran yang ingin kita capai. Kalau sekarang mungkin dana kita masih terbatas. Kalau ada pertanyaan tadi pembagian 500 masker kain, itu kita perolehnya adalah sumbangan. Bener. Kembangan dari ibu-ibu. Jadi dari DWP. sesuatu yang menurut saya ini kayaknya nggak mungkin, tapi dari cerita di grup, ayo dong kita harus bergerak Iya. nih. Banyak yang lebih susah. Kalau kita alhamdulillah ya masih bisa makan. Kalau teman-teman di luar, masyarakat lain, akhirnya iseng, dari iseng itu Mas, kita coba menghimpun sampai terkumpul 500 masker. Dan itu ada, Ibu pinjam, ada tulisan logonya Dharma Wanita. Yang Ini pun sampai malam ya, sampai dikerjakan sendiri Sampai subuh oleh loh. anggota, sampai subuh. Anggota Iya, DWP Bu ya? Iya, oleh anggota. Ini agak susah kalau nempel di masker sini, cuman sekarang ada arahan lagi jangan pakai masker scuba, Scuba, iya. sehingga nanti mungkin antisipasinya adalah kita double dengan kain atau apapun, artinya ini tidak dibuang percuma. Maskernya nanti kita tempel dengan masker kain lagi. Jadi harapan saya nanti dan harapan teman-teman di sini ibu-ibu, kalau semula hanya berupa sumbangan untuk beli buku, mudah-mudahan nanti bertahap kita bisa memberikan beasiswa untuk barangkali honor atau pegawai golongan 2 ke bawah yang layak untuk menerima. Kemudian juga kalau untuk bidang sosial tadi, kalau kunjungan ke panti ngapain? Tidak hanya sekedar kunjungan, di situ banyak mereka yang lebih membutuhkan sambil kita membawa barang atau apa. Sementara itu masih dalam rencana kita ke depan. Doakan saja Mas, mudah-mudahan kita semua tetap bersemangat. Amin. Nomor 1, tidak ada sekat di antara anggota dan Iya. wanita. Jadi saya tidak ingin terlalu kaku, walaupun tetap suami itu kan istilahnya berharap bahwa ibu-ibu ini di rumah tetap memberikan semangat ya. Jadi kalau sekarang bapak-bapaknya lembur untuk mencapai WBK WBBM, ibu-ibu nggak boleh rutin, tapi ibu-ibu harus kasih semangat bahwa bapak-bapak lembur di sini adalah ada target yang memang akan dicapai. Itu yang saya sampaikan sama ibu-ibu. Ini ada juga ibu-ibu yang di luar kota, seperti saya di Jakarta, ada yang di Bali, tapi komunikasi tetap jalan. Kita secara virtual itu rutin. Mudah-mudahan lebih baik ke depannya. Amin. Jadi ibu-ibu ini jadi energi kedua untuk para suami ya Bu ya. Betul. Saat suami sudah mungkin habis-habisan di kantor dalam masa WBK ini Bu. Iya, betul. Nanti juga kita ingin ada anggota yang bisa jadi tutor senam ya Bu. Iya. Nah, sebulan Senam. sekali Rencana lah. ke depannya nanti Ibu siapa? 2 minggu. Bu Waris. Iya, Bu Bu Waris. Waris. Sebulan 2 kali ya Bu. Iya. Mudah-mudahan Ah. cepet lah. Untuk ini Bu, Pandemi untuk COVID-nya. di kantor imigrasi Bu. Iya. Iya. Ya, jadi ada yang bilang bahwa kita kalau nggak kenal itu kan nggak sayang juga ya. Iya. Ini istrinya siapa? Ini pendampingnya siapa? Jangan lupa dengan kata-kata yang mungkin udah sering didengar, di balik kesuksesan Sukses suami itu ada istri yang Istri. mendukung, seperti itu. Mudah-mudahan sih ada semangat nih, kan contohnya sebulan sekali ada pertemuan, ibu-ibunya hadir, bapak-bapaknya juga bisa semangat, karena ibu-ibu intinya adalah bapak-bapak bekerja lembur, ibu-ibu nggak boleh marahin, nggak boleh curiga, karena memang ada target yang dikejar. Mudah-mudahan WBK WBBM-nya bisa tercapai. Amin. Iya. Amin.
Tapi saya memang apresiat sekali Bu, saya sangat mengapresiasi Dharmawati Persatuan Kanim Polewali tahun ini Bu. Tahun ini sangat kelihatan sekali Bu aktifnya. Baik di kita pernah senam sama-sama Ibu ya, antara pegawai sama Dharma Wanita ya Bu. Iya, Oh, sedang kita selalu. pernah sama-sama ya Bu. Iya, sekali. Pada saat hari pembagian masker itu Masker. Hari Pak. pembagian. Iya. Jadi sebelum pembagian masker kita senam bersama, habis senam baru dilanjutkan pembagian maskernya. Iya, ya itu. Iya. Terus juga membantu waktu pencanangan Ibu ya. Sampai Iya, yang terakhir kemarin peresmian media center. Ya, Itu pun Iya. masih didukung. Jadi ini menjelaskan bahwa kantor imigrasi ini juga disupport Ibu ya. Salah satu fondasinya yang bikin kantor imigrasi Polewali sampai seperti ini, kondisi yang saat ini adalah Dharma Wanita Persatuan. ini juga mungkin ada simbiosis mutualisme antara bapak-bapaknya dan ibu-ibunya. Ibu-ibu ini nggak mungkin bisa beraktivitas kalau tidak diizinkan. Dan satu lagi, alhamdulillah Kakak Kanim ini memberikan concern lah, memberikan perhatian kepada Dharma Wanita. Mudah-mudahan lebih bisa ditingkatkan. Ya, saya juga Bu berharap bahwa Dharma Wanita Persatuan Polewali ini, Termigrasi Polewali Mandar bisa terus Bu Amin. berkembangnya Ibu. Iya. Terus keterlibatan langsungnya kepada kantor imigrasi, bahwa sampai saat ini aja kantor imigrasi sudah sangat terbantu. Jika berkembang lagi pasti akan sangat memudahkan kantor imigrasi untuk mencapai target-target berikutnya Ibu. Amin, amin. Seperti itu. Baik Ibu, sebelum saya, kan ini sudah waktunya Ibu, sebelum saya berikan closing Iya. statement kepada ibu-ibu, saya akan berikan sesuatu. Kenang-kenangan ya dari Kenang-kenangan dari kantor imigrasi, mohon maaf Ibu. Ya, terima kasih banyak. Saya boleh buka. Boleh Ibu, silakan. Mudah-mudahan Dharma Wanita bisa mendukung kinerja suami mencapai WBK WBBM. Terima Amin. kasih banyak. Baik, kalau begitu Ibu, harapan Ibu tadi closing statement, statement penutup dari masing-masing boleh untuk Dharma Wanitanya Ibu, boleh untuk kantor imigrasinya Ibu, atau boleh juga untuk masyarakat di luar sana supaya lebih mengenal Dharma Wanita, atau supaya lebih bahwa kami Dharma Wanita begini loh, atau apa pesan yang ingin disampaikan seperti itu. Mungkin boleh dari Ibu Sekretaris. Kalau menurut saya, semoga Dharma Wanita ke depannya bisa lebih maju, lebih kompak, terutama dalam lingkup Kanim Polewali Mandar, di mana setiap ada kegiatan itu betul-betul kita memerlukan kekompakan yang luar biasa. Cukup. Ini cukup. Ibu terakhir. Coba Ibu dari Bendahara dulu. Iya, hampir sama dengan Ibu Sekretaris. Saya mengharapkan dengan adanya wadah ini kita bisa menjalin silaturahmi, saling kompak, saling sayang, dan tetap menjaga kekompakan itu hingga kita bisa berkontribusi atau bisa terjun langsung ke masyarakat, agar masyarakat luar juga bisa mengetahui bahwa oh, Dharma Wanita itu seperti ini, kegiatannya seperti ini. Ya. Berarti tadi kalau udah disebut, kalau harapan dari Ibu adalah saling sayang, berarti Ibu sendiri udah benar-benar sayang nih Iya, ternyata sama iya, Dharma iya. Wanita Persatuan nih. Pengen Betul. lagi semuanya, Iya. ayo lebih sayang lagi. Karena kalau menurut saya Pak, Dharma Wanita ini bagaikan rumah kedua bagi saya. Wah. Karena rumah pertama ya, rumah pribadi, kedua di Dharma Wanita inilah kita bisa saling menjaga silaturahmi. Tuh, mungkin sama Iya, seperti iya. Bapak Bu ya, rumah pertama yang di rumah, rumah Iya. pertama yang di kantor. Iya. Ibu Rumah juga ketiganya di kantor lagi. jadi sense akan kepemilikannya juga tinggi. Iya. Cukup Ibu? Iya cukup Pak. Kalau dari Bu Ana? Saya menambahkan dari ibu-ibu yang sebelumnya, harapannya Dharma Wanita selain meningkatkan kapasitas dan kualitas diri dari anggota itu sendiri, juga bisa meningkatkan kualitas keluarga, social resilient, tahanan sosial keluarga, dan nanti lebih luasnya lagi adalah bisa membuat ketahanan untuk masyarakat. Artinya bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, tapi lebih lanjut adalah untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Tentunya tidak bisa berdiri sendiri, tapi perlu dukungan secara vertikal dan horizontal. Sekali lagi saya berharap bahwa
Dharma Wanita ini bukan perkumpulan atau organisasi yang hanya sekedar kumpul, tapi ada muatan positif yang kita dapatkan setiap kita bertemu. Seandainya ada anggota yang tidak bisa hadir, kami pun tidak pernah memaksa. Yang penting ada partisipasi dan komunikasi. Komitmen itu kita buat, saya hampir sama, udah ada chemistry. Jadi walaupun saya jauh di Jakarta, insya Allah mudah-mudahan kalau ada pertemuan bisa hadir dan ketemu dengan ibu-ibu. Seperti itu. Kalaupun masih ada kekurangan, kita bertahap, tidak ada manusia yang sempurna. Iya. Tapi ketika organisasi itu didukung atas nama organisasi, bukan atas nama pribadi, insya Allah ke depan kita akan melangkah maju bersama-sama. Jadi sejatinya niatnya intinya itu Iya. mulia sekali Ibu ya, Amin. dari adanya Dharma Wanita Persatuan ini. Amin. Merupakan bibit yang baik, mudah-mudahan tumbuh tanaman yang baik juga demi Amin. manfaat untuk Amin. sebanyak-banyaknya orang. Baik, seperti itu mungkin cukup sampai di sini podcast kita kali ini. Terima kasih pada Ibu Ana, Terima kasih. pada Ibu Mila, dan Ibu Waslinda. Terima kasih. Semoga selalu sehat Ibu, Amin. semoga Amin. keluarganya juga Sama-sama. sehat, Amin. dan wanitanya semakin maju, Amin. semakin bisa membanggakan nama suaminya juga mungkin Bu ya. Iya. Baik, kami pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.